Bismillah khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan tazkiyatan wa tadhfiratan wa tadhhiratan lil qulub. Usalli wa usallim ala habibina wa habibi qulubil mu'minin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aqulu ilaikum tahiyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in du'itum fa innakum fi dhiyafatillah wa ahli karamati. Jika kalian masuk dalam Ramadan, kalian dalam perjamuannya Allah, bukan perjamuannya manusia. Untuk itu orang yang diundang itu harus punya adab. Kalau kita diundang seseorang, harus ada etika atau adab untuk masuk ke rumah seseorang itu. Begitu pula Ramadan. Para ulama menyatakan paling tidak itu ada dua adab dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita menjadi tamunya Allah. Karena Allah mengatakan fa in du'itum fa innakum fi dhiyafatillah wa ahli karamati. Kalian dipilih oleh Allah dalam perjamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama menyatakan adab itu ada dua. Yang pertama adab wajibah, yang kedua adab mustahabbah. Adab yang wajib dan adab yang sunnah dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kita ketahui bulan yang lain dari bulan yang lainnya. Karena bulan Ramadan syahrul qiyam, syahrul siyam, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul ikum minan nar, syahrul barakah, syahrul nuzulul Quran, syahrul nuzulul malaika, syahrul lailatul qadar, syahrul mubarakah. Banyak sekali nama daripada bulan Ramadan ini. Untuk itu syakiyun liman kharaja Ramadan fala ghufrana lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan celaka orang yang masuk Ramadan, dia tidak dapat ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Tarikan nafas kita, fa inna anfasakum fihi tasbih. Tarikan nafas kalian saja Allah bayar dengan bertasbih. Naumukum fihi ibadah. Tidurmu karena lelahnya bergadang di waktu malam menghidupkan layalur Ramadan, tidurmu di siang hari itu diganti dengan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat Al-Quran yang kau baca bagaikan kau mendapatkan khatamul Quran. Salat sunnah yang kau lakukan bagaikan salat wajib pahalanya. Dan salat wajib bagaikan 70 kali salat wajib di bulan lainnya. Oleh karena itu, yang pertama, adab yang pertama adalah ikhlaskan dirimu. Bergembiralah dengan datangnya Ramadan. Man fariha bi qudumi Ramadan ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, berprasangka baik kepada Allah bahwa bulan ini bulan taubah, bulan ini bulan itqum minan nar, bulan ini bulan maghfirah, bulan ini bulan yang penuh dengan segala sesuatu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baiklah kepada Allah dengan hati yang gembira menyambut bulan Ramadan ini. Mengapa? Karena belum tentu, sekali lagi,
Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa di sini lagi. Wallahu a'lam. Betapa banyak Ramadan yang lalu kita tidak mendapatkan Ramadan sekarang. Dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis quds, dalam sebuah hadisnya mengatakan, ahli barzakh itu menyatakan, dua rakaat yang kalian lakukan di muka bumi bagi kami lebih baik daripada dunia beserta isi yang kalian kejar. Masya Allah. Nah, itu adalah waktu yang sangat berharga sekali di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab yang pertama, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang betul-betul berpuasa karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ingin bertaubat kepada Allah, menintrospeksi diri kepada Allah, kayaumin waladathu ummu, bagaikan seorang yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi seorang bayi yang baru dilahirkan bagi seorang ibu adalah bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini yang pertama. Adab yang pertama adalah kita berprasangka baik kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah, kita bergembira dengan datangnya Ramadan, karena bulan ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adab wajib kita memelihara hukum-hukum syariah, hukum-hukum yang membatalkan puasa, hukum-hukum yang membuat puasa kita menjadi batal, sah dan tidak sahnya. Yaitu kita betul-betul tahu tentang syariatnya, yaitu kita tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib. Itu seperti kita pelajari dalam pelajaran fikih, tentang pelajaran fikih. Nah, itu dua adab. Yang terakhir ini yang terpenting. Karena Nabi menyatakan apa? Kam min sha'im laisa lahu min siyami al-jaza illa al-'atas wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apapun di hadapan Allah kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah menjaga maharim Allah, menjaga apa-apa yang dilarang Allah. Kalau tadi kita bicara tentang keikhlasan, tentang kegembiraan, tentang prasangka yang baik kepada Allah di bulan Ramadan, yang kedua menjaga syariatnya agar sah kita punya apa? Agar kita punya puasa. Tapi sekarang puncaknya apa itu? Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat pahala. Bukan sah atau tidak sahnya, tapi diterima atau tidak diterimanya sebuah ibadah itu. Ini yang terpenting. Karena apa? Orang yang tak mampu menjaga lidahnya membatalkan pahala puasa. Orang yang tak mampu menjaga hatinya membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu, sekali lagi, bulan yang serius untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, bulan yang dimana kita menempa diri kita menjadi lebih mulia dari para malaikat, bulan yang dimana kita diperintahkan untuk mensucikan zahir dan batin kita. Nah, disinilah tempatnya tertinggi amalan. Sekali lagi, tertinggi amalan dari bulan Ramadan. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah? Nabi Muhammad mengatakan apa? Jauhkan apa yang dilarang Allah. Itu dia. Jadi yang amalan yang paling terpenting itu adalah ketika kita mampu untuk menjaga apa yang dilarang Allah, menjaga mata kita dari sesuatu yang diharamkan Allah, menjaga telinga kita dari pendengaran yang diharamkan Allah, menjaga
lidah kita dari sesuatu yang mendatangkan haramnya Allah. Nah, 7 fakultas ini kita masukkan dalam karantina. Jadi 7 fakultas ini kita masukkan dalam karantina Ramadan. Kita berkehendak dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dikatakan oleh ahli irfan, ahli akhlak tentang adab wajibnya Ramadan. Nah, sekarang apa adab yang mustahabbah yang harus kita lakukan, bukan harus dalam arti kewajiban tapi mustahabbah? Itu para ulama mengatakan ada 10 paling tidak. Adab-adab dalam bulan Ramadan 10. Yang pertama apa? Tadi kita sudah niat, an-niyah. Tadi yang pertama itu niat, berprasangka baik, bergembira, itu wajib. Niat itu. Nah, yang pertama dari yang mustahabbah itu apa? Yang pertama as-sahur, yaitu sahur. Nabi mengatakan fa inna fis suhur fis sahar fi barakah, ta'am as-suhur barakah. Nabi mengatakan makanan di waktu sahur itu penuh dengan keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'khirus suhur. Yang ketiga, Nabi mengatakan jangan kau kenyangkan perutmu itu. Jangan jadikan perutmu itu kuburan. Semuanya masuk. Masya Allah. Nah, jadi yang pertama mustahabbahnya, adabnya apa? Kita bangun sahur. Yang kedua, iftar. Ta'jilul iftar, mensegerakan berbuka. Artinya apa? Dengarkan. Ini kadang-kadang kita terbalik memahaminya. Artinya ketika waktu maghrib masuk, kita tidak berleha-leha untuk berbuka. Diperintahkan oleh Rasul, ini mustahabbahnya, minum air, ambil beberapa butir kurma, kemudian sholat maghrib. Itu kalau kita nggak borongan, tek-tek tung korma 3 maju lagi. Masya Allah. Setelah itu apa? Kita makan. Pertama makan dulu nasi uduk. Masya Allah. Begitu hayya ala shalah, kita tambah lagi lasanya, mie Aceh lagi. Begitu la ilaha illallah, kita nggak bisa kuat. Subhanallah. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita sudah tahu adabnya. Nggak apa-apa yang tidur, nggak apa-apa. Memang lagi ibadah, jangan dibangunin. Subhanallah. Dosa bangunin apa orang beribadah. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kau buka dulu dengan air, kemudian makan kurma 1 atau 2 atau 1 atau 3 atau 5. Setelah itu sholat. Setelah sholat, ya kan? Setelah sholat baru kita makan. Baru kita makan. Itu yang mustahabbahnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau sudah perut kenyang sholat maghrib, wabillahi taufiqul hidayah, ya kan, sulit. Subhanallah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mulai hablum minan nas. Nabi mengatakan Ramadan ini bukan hablum minallah tapi hablum minan nas. Bukan sekedar hablum minallah tapi hablum minan nas. Sampai Nabi mengatakan berikanlah seseorang berbuka walaupun dengan setengah kurma. Masya Allah. Ya Rasulullah, kalau nggak ada, takutlah neraka jahanam walaupun dengan air seteguk. Allahu Akbar. Artinya apa? Jangan pernah sebulan Ramadan ini, tiap hari Ramadan kita memberikan orang berbuka walaupun dengan segelas aqua, walaupun dengan segelas mineral. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wah, susah dong, tiap hari kita harus beli. Tidak. Beli 1 kardus. Ya, beli 1 kardus apa? 1 kardus apa? Aqua itu mineral 50.000. Niatkan untuk kita memberikan iftar atau beli kurma seperti itu. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai Nabi mengatakan kamu dapatkan pahala. 2 hadisnya itu. Kamu dapatkan pahala. Yang pertama, bagaikan engkau memerdekakan seorang budak. Masya Allah. Yang kedua, engkau berpahala sebagaimana dia berpuasa, dan yang berpuasa tidak dikurangi, dan engkau dihapuskan dosa-dosamu yang baru. Iftar shaimin. Nabi itu manusia yang paling dermawan.
Tapi di waktu puasa, kedermawanannya tidak dapat terhitung. Subhanallah. Jadi kita ini bukan hablum minallah saja, tapi hablum minannas, memperdulikan manusia. Karena inti puasa itu la'allakum tattaqun, salah satu la'allakum tattaqun, memanusiawikan manusia. Itu la'allakum tattaqun. Jadi kita menghargai manusia, apapun etnisnya, apapun agamanya. Ya kan? Walaqad karamna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Nah itu. Oleh karena itu, tadi sahur sudah, memberi buka, menyegerakan buka sudah. Yang ketiga, iftar, memberikan makan orang. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan jud wa ajwadun nas fi Ramadan. Rasulullah, manusia yang paling dermawan bulan Ramadan, Rasulullah. Jadi kita diperintahkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Sekali lagi, memperbanyak apa? Sedekah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan kita memancing. Subhanallah. Istanzilu rizqakum bis sadaqah. Pancinglah rizkimu itu dengan sedekah. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah akan mengalihkan qada'mu, dan sedekah akan menyembuhkan penyakitmu. Sedekah memberikan keberkahan rizkimu. Sedekah akan yazdad, mana qasa amwalukum min sedekah. Tidak akan berkurang hartamu dengan sedekah. Bal yazdad, bertambah. Ramadan. Sekali lagi, orang yang bersedekah bukan nunggu kaya, enggak. Tapi sedekah itu adalah sakhiyun, kedermawanan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kau melihat seorang yang dermawan, itu ranting dari pohon surga yang Allah turunkan ke muka bumi. Allahu Akbar. Sampai Nabi mengatakan apa? Jangan kau memperhatikan seseorang wali itu yang terbang dari satu tempat ke tempat. Tidak, kata Rasulullah. Setan juga bisa terbang, jin bisa terbang. Tapi siapa ya Rasulullah yang waliullah itu? Orang yang tidak pernah berhitung bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Subhanallah. Jadi Ramadan, syahrul sadaqah, syahrul jud, syahrul sakha, tempat manusia dermawan, manusia yang akan bernegosiasi bisnis kepada Allah. Ramadan. Yang kelima, syahrul doa. Malamnya, harinya, bulannya tidak ada yang sama dengan bulan Ramadan. Saatnya, zuhur, maghrib, isya, pagi, sore, tengah hari, apapun mustajab. Sampai Nabi mengatakan, doa usaim mustajab. Doanya orang yang berpuasa mustajab. Subhanallah. Oleh karena itu, mau buka puasa, itu yang paling dahsyat, doa. Nggak usah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Cina, boleh. Ya kan? Doa sebelum buka, mohon kepada Allah. Itu doa mustajab, tempatnya waktu mustajab. Sebelum kita berbuka, beduk kita mau makan, minum. Selagi kita baca doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa thabatal ajru insyaallah. Itu banyak sekali. Kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa di waktu tarawih, doa di waktu isya, setelah salat, setelah macam-macam. Subhanallah. Ya, jadi Ramadan syahrul doa, bulan doa. Bahkan ada riwayat tiap hari itu Rasulullah bergantian doanya. Masya Allah. Jadi gantian Nabi. Ya kan, walaupun hadisnya dibilang itu hadis yang hasan, bukan dhaif, hasan, tapi banyak itu beredar di kalangan Al-Azhar dan lainnya. Itu doa Rasulullah dalam harian Ramadan sangat luar biasa. Baik, kemudian apa? Nah ini yang keenam. Yang keenam, adab Ramadan, qiraatul Quran. Fa inna likulli sanatin rabi' wa rabi'ul Quran Ramadan. Setiap tahun itu punya musim semi yang bunga itu bermekaran, dan mekarnya bulannya mekar Quran itu Ramadan. Nuzulul Quran, nuzulul malaika, Lailatul Qadar, Lailatul unzila fihi Al-Quran.
Nah, oleh karena itu kita baca Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, bukan balap-balapan baca Quran. Sekali lagi, bukan apa? Balap-balapan baca Quran, tapi tadabburul Quran. Ya kan, paling yang kita baca, misalnya satu juz nyangkut 3-4 ayat aja dalam hati kita, itu bagus ketimbang nggak nyangkut sama sekali. Jadi begitu kita bahas satu juz, paling tidak kita ambil satu ayat untuk pelajaran kita, satu ayat saja. Ya kan, dalam juz pertama misalnya kita ambil ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dibahas. Jadi ada tadabbur Qur'annya seperti itu. Jadi qiraatul Qur'an, Bapak-bapak, satu ayat Qur'an bagaikan kita menghatamkan Quran di tempat di bulan yang lainnya. Itu Ramadan, sangat luar biasa. Kemudian yang ketujuh, ini penting, ihya layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi beristighfar di waktu sahur, bangun malam. Kalau sudah witir, tak usah witir lagi, walaupun 2 rakaat. Qumil lail, hidupkan malam walaupun 1 rakaat. Tapi kalau sudah bangun 1 rakaat, kebangetan namanya, subhanallah. Ya kan, ini bulan serius, bulan fokus kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu lagi untuk menentukan umur kita di bulan yang lain. Ini bulan bonus yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Jadi betul-betul bulan ini konsentrasi kita untuk ibadah, syahrul ibadah, syahrul, bulan yang membenahkan diri kita untuk menjadi manusia menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada dunia. Karena dunia kita akan tinggalkan semuanya. Inilah tempatnya sekarang ini kita ibadah kepada Allah. Kita memperbudak diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, sampai mengatakan apa? Barang siapa yang berakhlak baik dalam bulan Ramadan, Allah mudahkan dia untuk lewat siratan mustaqim. Yang lebih dahsyat lagi, barang siapa yang meringankan bawahannya dalam bulan Ramadan, Allah ringankan hisabnya di yaumul qiyamah. Masya Allah. Karena di sini ada bos Alex, insya Allah nanti, insya Allah jam 11 pada pulanglah semua, subhanallah. Yang ke-8, ijtihad fi awakhir Ramadan. Nah, kita ini dahsyatnya luar biasa. Dari malam pertama, malam 15 hatam Quran, malam 15, malam ke-30 hatam mall. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sibuk. Ya kan, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat dirinya. Hafsah itu mengikat dengan setagir di antara 2 tiang rumahnya. Untuk apa? Mendirikan awakhir Ramadan, 10 terakhir dari malam 19. Masya Allah. Kita sibuk dengan kue nastar dan lain-lainnya. Apalagi yang jahit baju 40 kali bolak-balik itu, subhanallah. Tapi bukan yang di sini nggak ada. Nah, oleh karena itu ada Ramadan 10 terakhir. Bagi laki-laki disunnahkan untuk iktikaf walaupun 1-2 jam. Tapi bagi wanita yang paling afdal di rumahnya. Wanita yang paling afdal untuk salat tarawih di rumahnya. Laki-laki yang paling afdal untuk salat tarawih di rumahnya. Untuk syiar memang di masjid. Tapi Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Nggak ada yang ngaji, nggak ada yang salat. Makanya Nabi mewajibkan salat apa? Fardu di mana? Di masjid. Tapi salat sunnahnya di mana? Di rumah. Itulah Nabi mengatakan, la taj'al utlu Quran fi buyutikum. Bacakanlah Quran di rumahmu, karena dia akan ada cahaya dari atas. Masya Allah. Nah, apalagi salat sunnah itu yang paling afdal adalah menghidupkan di rumah. Apalagi kita silaturahim, Masya Allah, dengan famili-famili, itu sangat dianjurkan. Yang terakhir adalah apa? Silaturahim. Silaturahim. Jangan pernah kita memutuskan silaturahim di bulan Ramadan, terutama dengan kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka, sambung dengan famili kita, ponakan kita, sepupu kita, saudara kita. Untuk apa? Menghidupkan kemuliaan bulan Ramadan. Akhir kata, muliakan Ramadan, karena Allah memuliakan Ramadan dengan turunnya Al-Quran.
dengan turunnya seluruh malaikat, dengan diberikannya malam Lailatul Qadar, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, dinaikkanlah seluruh ibadah dengan pahala yang sangat luar biasa, dipandangnya hambanya dengan rahmat. Untuk itu, siapa yang muliakan Ramadan, Allah muliakan dia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari kita baca Fatihah bil khusus untuk almarhum Ustaz Arifin dan Bunda, bi anna Allah yaghfir lahuma wa yarhamhuma wa yahdi darajatahuma fil jannah wa yunawwir quburahuma wa yusaddiqhum wa yudkhilul arwah ajdadina wa ajdadikum wa ummahatina wa ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yahdi darajatihim. Allahumma in kanu muhsinun fazid fi ihsanihim wa in kanu musyi'un fatajawaz an sayyi'atihim bi barakati Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya mau berpanjang lebar tapi mengganggu ibadah bapak-bapak. Jangan sampai mengganggu ibadah bapak-bapak sedang tidur tadi. Jadi cukuplah sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tidur boleh tidur lagi. Nah, sekarang lanjutin ibadahnya. Barakallahu fiik. Masya Allah.